Sore itu, Rani sedang duduk di kamar kosnya yang berantakan dengan laptop terbuka dan secangkir kopi instan yang sudah dingin. Tugas kuliahnya menumpuk, notifikasi WhatsApp tidak berhenti berbunyi, dan moodnya semakin kacau karena sinyal internet kadang hidup, kadang mati. Dalam keadaan setengah panik, ia bermaksud mengirim chat kepada sahabatnya, Dini, untuk curhat soal dosen killer yang baru saja memberikan deadline tugas super singkat. Jari-jarinya mengetik cepat tanpa sempat mengecek ulang. Lalu tombol send ditekan dengan mantap. Namun, alih-alih terkirim ke Dini, pesan itu justru meluncur ke kontak bernama Rian, teman sekelas yang selama ini hanya sebatas kenal lewat tugas kelompok. Pesan itu berbunyi, "Din, aku udah muak banget sama dosen itu. Rasanya pingin nikah aja biar gak usah mikirin skripsi." Beberapa detik setelah terkirim, Rani baru sadar kesalahan fatalnya. Wajahnya langsung memanas, jantungnya berdegup tak karuan. "Astaga, kenapa malah ke Rian?" gumamnya sambil menutup wajah dengan bantal. Belum sempat ia berpikir cara menarik pesan itu, notifikasi balasan masuk. Rian membalas dengan singkat tapi mengagetkan. "Kalau gitu, nikah sama aku aja, Ran." Rani langsung terdiam, matanya membelalak dan mulutnya setengah terbuka. Apakah ini mimpi? Atau Rian sedang bercanda? Apakah ini mimpi? Rani mencubit pipinya pelan, berharap akan terbangun dari tidur siang penuh halu. Namun rasa sakitnya nyata, sama nyatanya dengan pesan dari Rian yang masih terpampang jelas di layar ponselnya. Jantungnya berdetak semakin cepat, seperti habis lari sprint padahal ia hanya duduk di kasur. Dalam kepanikan itu, ia mengetik balasan. Maaf, itu typo. Harusnya buat teman aku, bukan buat kamu." Namun sebelum sempat menekan send, notifikasi lain muncul. Rian menambahkan, "Tenang aja, aku ngerti kok. Tapi serius, tawaran aku nggak bercanda." Seketika, wajah Rani semakin panas, seperti disorot lampu panggung di depan ribuan orang. Ia menghapus pesan klarifikasi yang tadi dibuatnya, lalu bingung harus mengetik apa. Otaknya penuh dengan tanda tanya. Sejak kapan Rian bisa melontarkan kalimat seluas itu? Bukannya selama ini dia dikenal dingin, jarang bicara, dan selalu fokus dengan laptop. Sambil menggigiti bibir, Rani menatap layar ponsel seakan menanti penjelasan lebih lanjut. Dan benar saja, Rian kembali mengirim pesan. "Aku memang gak banyak ngobrol, tapi aku selalu perhatiin kamu. Jadi, kalau kamu serius soal nikah biar nggak mikirin skripsi, aku daftar jadi kandidat pertama." Rani hampir melempar ponselnya karena antara kaget, malu, dan entah sedikit senang. Dan benar saja, jari-jari Rani mendadak kaku seakan menolak perintah otaknya untuk sekadar mengetik balasan. Ia hanya bisa menatap layar, membaca ulang pesan Rian berkali-kali, memastikan bahwa mata dan pikirannya tidak salah mengartikan. "Aku daftar jadi kandidat pertama." Kalimat itu berputar-putar di kepalanya seperti lagu yang diputar repeat one. Rani mencoba menenangkan diri dengan meneguk kopi dingin di sampingnya. Tapi alih-alih menerangkan, rasa pahit basi itu malah membuatnya meringis. "Kenapa bisa serumit ini? Cuma gara-gara typo," keluhnya pelan. Sementara itu, ponsel kembali bergetar. Kali ini dengan pesan singkat tapi menusuk. "Ran, jangan diam aja dong. Aku serius loh." Seakan ada dorongan aneh, Rani pun mengetik dengan cepat. "Kamu gak lagi iseng kan? Aku beneran malu kalau ini cuma bercanda." Tangannya gemetar saat menekan tombol kirim. Detik-detik menunggu balasan terasa seperti ujian sabar, lebih tegang daripada menunggu hasil revisi skripsi. Hingga akhirnya notifikasi muncul lagi, membuat jantungnya hampir loncat keluar. "Gak ada iseng, gak ada bercanda. Aku udah suka sama kamu lama, cuma gak pernah berani bilang. Dan kalau chat salah kirim ini bisa jadi jalannya, ya aku anggap itu takdir." Dan kalau chat ini salah kirim, bisa disebut takdir. Rani merasa hidupnya sedang dipermainkan semesta. Ia menatap layar ponsel dengan wajah merah padam, seolah-olah seluruh isi dunia sedang menertawakannya. Bagaimana tidak, satu kalimat typo yang harusnya jadi bahan curhat, malah berubah jadi pengakuan cinta paling frontal dari cowok yang selama ini dianggap biasa saja. Rani menghela napas panjang, mencoba merangkai kalimat yang tidak membuatnya tampak terlalu panik.
Aku nggak nyangka kamu bisa ngomong kayak gini, Yan. Aku kira kamu tipe cowok dingin yang cuma peduli sama laptop dan kopi hitam. Balasan itu terkirim dan beberapa detik kemudian muncul tanda sedang mengetik dari Rian. Rani menahan nafas, menunggu kata-kata yang mungkin akan semakin membuatnya salah tingkah. Lalu pesan itu datang. Aku emang dingin ke semua orang, Ran. Tapi ke kamu beda. Kamu itu bikin aku pengen lebih anget. Rani hampir menjerit di kamar kosnya sendiri. Ia langsung menutupi wajah dengan bantal, berguling ke kanan kiri, lalu mengomel lirih, "Ya Tuhan, ini cowok kok bisa tiba-tiba romantis gini sih?" Ya Tuhan, Rani benar-benar merasa otaknya meledak dengan segala perasaan campur aduk. Antara malu, deg-degan, geli sendiri, tapi juga ada sensasi hangat yang diam-diam membuatnya tersenyum bodoh. Ia mencoba berdiri dari kasur, berjalan mondar-mandir seperti orang gelisah, sambil terus menatap layar ponsel yang kini terasa seperti pusat semesta. Aku nggak boleh kebawa perasaan cuma gara-gara typo. Atau boleh? Gumamnya sendiri, lalu tertawa kecil, menertawakan kebodohan situasi itu. Notifikasi baru kembali muncul. Ran, kalau kamu butuh waktu buat mikir, aku tunggu. Aku cuma nggak mau kesempatan ini hilang cuma gara-gara kamu salah kirim pesan. Rani menggigit bibir, kemudian menatap bayangan dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Pipi merah, mata berbinar, dan senyum kecil yang tak bisa ia sembunyikan, jelas sekali tubuhnya sedang mengkhianati logika. Dengan jari gemetar, ia mengetik, "Kamu bikin aku bingung, Yan. Tapi jujur, aku juga senang dapet chat kayak gini." Begitu terkirim, Rani langsung menutup muka dengan kedua tangannya menjerit pelan, lalu tertawa lagi. Tidak percaya dirinya bisa sejujur itu. Dengan jari gemetar, Rani meletakkan ponsel di meja belajar seakan butuh jeda untuk bernafas. Namun detik berikutnya, rasa penasaran mengalahkan semua niatnya untuk menjauh. Ia kembali meraih ponsel, menunggu balasan dari Rian yang ternyata tidak butuh waktu lama. "Kalau kamu seneng, berarti aku nggak salah langkah. Mungkin selama ini aku terlalu banyak mikir, sampai lupa kalau perasaan harus diungkapin, bukan disimpan." Rani menelan ludah. Hatinya terasa seperti habis ditaburi kembang api. Tidak biasanya cowok itu berbicara sepanjang ini, apalagi soal perasaan. Bukankah Rian selama ini lebih banyak dikenal sebagai mahasiswa pendiam, dingin, bahkan terkesan jutek? Rasanya seperti menemukan sisi lain dari seseorang yang diam-diam menyimpan kejutan. Rani pun membalas singkat, meski pikirannya ingin menulis ribuan kata. "Aku masih nggak percaya semua ini gara-gara salah kirim chat." Rian membalas cepat. "Kadang kesalahan kecil bisa jadi awal yang besaran. Kalau bukan karena typo itu, mungkin aku nggak bakal pernah berani bilang." Rani menatap layar sambil tersenyum, lalu berbisik, "Mungkin benar, ini bukan sekedar salah kirim. Tapi emang jalannya begini." "Tapi memang jalannya begini," pikir Rani sambil menatap langit-langit kamar kos yang penuh coretan penghuni lama. Ia mendadak merasa seakan dunia berkonspirasi untuk mempertemukannya dengan cara paling absurd sekaligus manis. Tidak ada musik romantis, tidak ada bunga, hanya typo konyol yang malah membuka rahasia terbesar seorang Rian. Notifikasi kembali muncul. "Ran, boleh nggak aku ajak kamu ketemu langsung besok? Biar jelas, biar kamu lihat kalau aku beneran serius." Rani hampir melompat dari kursinya. Hatinya berkecamuk, antara ingin langsung bilang iya dan takut semua ini hanya jebakan malu-maluin. Ia mengetik cepat, "Besok. Ketemunya di mana?" Balasan datang hampir instan. "Kafe depan kampus jam 3. Aku traktir kopi favorit kamu. Tapi jangan bilang dingin ya. Aku maunya kamu senyum hangat." Rani spontan menutup mulutnya, berusaha menahan tawa sekaligus teriak histeris. Cowok yang biasanya dingin itu tiba-tiba berubah jadi komedian romantis yang bikin jantungnya jungkir balik. Ia pun akhirnya membalas, "Oke, tapi jangan bikin aku nyesel dateng." Setelah pesan terkirim, Rani merebahkan diri, menatap layar ponsel yang kini terasa lebih berharga daripada skripsinya sendiri.
Setelah pesan terkirim, Rani menatap ponsel cukup lama seolah-olah benda itu bisa memberinya jawaban pasti tentang masa depan. Jantungnya masih berdetak tak karuan dan senyum bodoh tak mau pergi dari wajahnya. Besok aku bakal ketemu dia. Beneran ketemu, bukan cuma chat, gumamnya sambil menutup mata, mencoba membayangkan suasana pertemuan itu. Namun, imajinasi Rani malah berantakan. Ia membayangkan skenario konyol, salah kostum, ketumpahan kopi, atau bahkan salah kafe. Bayangan itu membuatnya ngakak sendiri di kamar kos yang sepi. Tak lama kemudian, Rian kembali mengirim pesan singkat. "Tenang Ran, aku janji gak akan bikin kamu nyesel. Tidur yang nyenyak, besok aku tunggu." Rani membaca pesan itu berulang kali, merasa ada sesuatu yang lembut menepuk dadanya. Malam itu, ia mencoba tidur lebih cepat, tapi matanya sulit terpejam. Pikirannya penuh dengan kemungkinan, ketakutan kecil, sekaligus rasa penasaran yang tak bisa dibendung. Di balik rasa cemasnya itu, ada percikan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah typo itu memang dikirimkan oleh semesta, bukan oleh jaringnya yang terburu-buru. Di balik rasa cemas, Rani juga menyimpan semangat aneh yang membuat paginya terasa berbeda dari biasanya. Ia bangun lebih awal, mandi dengan hati riang, bahkan sempat menyisir rambut berkali-kali meski biasanya ia hanya mengikat seadanya. Cermin kamar kos menjadi saksi betapa ia mencoba berbagai gaya senyum, mencari mana yang terlihat paling natural untuk ditampilkan nanti. "Ya ampun Ran, kamu kenapa sih? Baru juga typo, kok udah segini hebohnya?" Ujarnya sambil mencubit pipinya sendiri. Siang itu, tepat pukul 2, Rani sudah duduk gelisah di kamar, menghitung menit demi menit menuju jam 3. Ia memilih baju paling rapi yang masih bersih di lemari, lalu berangkat dengan langkah yang sedikit gemetar. Sesampainya di depan kafe, matanya langsung menangkap sosok Rian yang sudah menunggu. Duduk santai dengan kemeja sederhana, senyum tipis, dan segelas kopi hitam di meja. Jantung Rani berdetak lebih kencang. Ia menelan ludah, melangkah mendekat, dan disambut sapaan singkat yang bikin dunia seolah berhenti. "Hai Ran, akhirnya kita ketemu, bukan gara-gara typo lagi." Rani tersenyum gugup. Lalu duduk di hadapan Rian yang kini terlihat jauh lebih hangat daripada bayangannya selama ini. Obrolan mereka dimulai dengan kikuk, penuh canda kecil soal salah kirim chat yang akhirnya jadi bahan tawa berulang kali. Perlahan suasana mencair. Rian menceritakan bagaimana ia sudah lama memperhatikan Rani dari jauh. Sementara Rani mengaku tidak pernah menyangka cowok dingin itu bisa sejujur ini. Gelas kopi mereka pun jadi saksi perbincangan yang semakin akrab. Seakan-akan mereka sudah lama saling mengenal lebih dalam. Ketika sore menjelang dan matahari mulai turun, Rian memberanikan diri berkata, "Ran, boleh nggak kalau hari ini kita anggap sebagai awal? Awal sesuatu yang nggak cuma typo, tapi nyata." Rani menatapnya, senyum merekah lalu mengangguk pelan sambil menjawab, "Boleh. Aku rasa typo ini memang hadiah dari semesta." Mereka berdua pun tertawa bersama, melepaskan segala canggung yang tersisa. Hari itu, kafe kecil di depan kampus menjadi tempat lahirnya sebuah kisah manis. Kisah cinta yang berawal dari salah kirim pesan, tapi berakhir dengan janji baru untuk saling menjaga. Sebuah happy ending yang sederhana, namun terasa sempurna.